Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke praktikum pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita sudah akan masuk ke analisis uji beda, yaitu analisis t-test, independent sample t-test bahasanya. Oleh karena itu, teman-teman, saya minta untuk membuka PPT-nya. Di sana sudah saya lampirkan beberapa data, yaitu ada data kelompok KK atau kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Di sana teman-teman saya minta untuk memasukkan data tersebut ke dalam SPSS-nya teman-teman. Tolong dibuat variabelnya ada dua, yaitu variabel kelompok. Variabel kelompok ini nanti value-nya untuk value 1 labelnya KE atau kelompok eksperimen. Untuk value 2 itu nanti labelnya KK atau kelompok kontrol. Apabila sudah, kemudian teman-teman juga diminta untuk membuat nama variabel agresivitas. Oke, jangan lupa di variabel kelompok tadi itu mention-nya nominal. Jadi dia adalah pembagian dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan agresivitas nama mention-nya scale. Oke, teman-teman bisa melihat di sini. Ini namanya kelompok, terus kemudian labelnya agresivitas. Apabila sudah dalam variabel view, teman-teman tinggal memasukkan datanya ke bagian data view. Jadi di sana ada kelompok 1 tadi adalah kelompok eksperimen. Jadi yang kelompok eksperimen teman-teman kasih label 1 semua, 1111. Ini ada 15 orang datanya, kemudian di sebelahnya untuk data agresivitasnya itu dimasukkan sesuai yang ada pada PPT atau teman-teman yang sudah punya modul. Nah, datanya ada di modul, ada di lampiran modul. Kemudian untuk data kelompok kedua yaitu kelompok kontrol, teman-teman diminta untuk memasukkan kode data yaitu 22222. Kemudian bagian data agresivitasnya silahkan masukkan sesuai skornya. Apabila sudah menjadi data yang seperti ini, pertama-tama sebelum teman-teman melakukan analisis uji hipotesis apapun, entah itu mau uji beda menggunakan t-test maupun menguji hubungan menggunakan Pearson correlation atau menghubungkan yang lainnya, teman-teman harus cek dulu apakah datanya teman-teman itu lolos uji normalitas atau tidak. Jadi yang pertama teman-teman diminta untuk melakukan uji normalitas seperti yang sudah pernah teman-teman lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, uji normalitas seperti kemarin, klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian klik explore. Ini sudah saya masukkan. Di sini ada bagian dependent list, teman-teman klik saja, masukkan ke variabel agresivitas, kemudian klik plot. Centang bagian normality plot with test. Boleh dicentang histogramnya, kemudian continue dan oke. Nah, di sini teman-teman sudah tahu tabel mana yang harus dibaca, yaitu tabel test of normality dan bagian kolom Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini menentukan apakah data agresivitas tadi itu memiliki atau lolos dari uji normalitas atau tidak. Jika dilihat di sini, nilai uji normalitasnya adalah 0,054. Berarti data ini lolos uji normalitas karena suatu data dianggap normal ketika nilainya atau signifikansinya lebih dari 0,050. Seperti ini kan lebih dari 0,050. Sehingga data agresivitas kita itu adalah data yang normal.
Oke, apabila teman-teman sudah tahu bahwa datanya teman-teman normal, maka teman-teman silahkan dilanjutkan untuk melakukan uji t-test atau independent sample t-test. Teman-teman kembali ke bagian dataset, kemudian teman-teman masuk ke analyze, kemudian teman-teman lakukan klik compare mean, kemudian teman-teman pilih independent sample t-test, diklik saja, kemudian teman-teman pindahkan variabel agresivitas ke bagian tes variabel, kemudian untuk variabel kelompok dalam eksperimen dipindahkan ke dalam grouping variabel. Apabila sudah, teman-teman definisikan grupnya. Kita tulis saja untuk grup 1 kita berikan kode 1, kemudian untuk grup 2 kita berikan kode 2, kemudian teman-teman klik continue. Apabila sudah, teman-teman tinggal klik OK. Oke. Sampai sini teman-teman harus klik OK. Oke, sudah terlihat. Inilah tabel independent sample t-test yang nanti teman-teman harus baca atau deskripsikan apa yang ada di dalam tabel independent sample t-test ini. Dalam tabel independent sample t-test ini sebenarnya teman-teman diminta untuk mengecek atau melihat apakah data variabel agresivitas teman-teman itu termasuk ke dalam data yang homogen. Maksudnya homogen adalah apakah data teman-teman itu diambil dari populasi yang sama. Nah, bagaimana sih kita mengetahui homogenitas dari sebuah data yang kita uji? Teman-teman silakan lihat bagian kolom Levene test of equity for variance. Jadi di sini teman-teman melihat bahwa nilai F untuk homogenitas, uji homogenitas itu sebesar 2,707 dengan besaran signifikansi 0,111. Nah, data teman-teman dinyatakan lolos uji homogenitas apabila nilai signifikansinya atau P-nya itu lebih dari 0,050. Itu dinyatakan bahwa data teman-teman itu homogen. Berarti data teman-teman itu berasal dari populasi yang sama. Apabila data teman-teman itu nilai signifikansinya atau P-nya kurang dari atau sama dengan 0,050, maka dinyatakan data variabelnya teman-teman itu tidak homogen sehingga tidak lolos uji homogenitas. Ini bisa menyebabkan bahwa datanya teman-teman tidak boleh dilakukan uji hipotesis selanjutnya atau uji hipotesisnya tidak bisa dilanjutkan. Oke, di bagian Levene test for equity for variance, teman-teman bisa melihat uji homogenitas. Kemudian sedangkan di bagian bagaimana sih kita mengetahui apakah variabel kita itu uji t-testnya seperti apa? Apakah ada perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen? Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagian kolom t-test for equity of means. Di sini teman-teman bisa melihat besaran nilai T di bagian equal varian assumes itu sebesar minus 3,627 dengan DF-nya 28 dengan signifikansinya 0,001. Teman-teman bisa membaca di bagian modul atau di bagian PPT, di sana menunjukkan apabila nilai signifikansi pada kolom t-test ini kurang dari 0,050, maka dinyatakan bahwa ada perbedaan. Ada perbedaan agresivitas pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi apabila nilai signifikansinya
kurang dari 0,050, maka dinyatakan ada perbedaan antar kelompok yang diuji. Sedangkan apabila nilai signifikansinya ini lebih dari atau sama dengan 0,050, maka dinyatakan tidak ada perbedaan dari kelompok yang diujikan. Kalau di dalam kasus ini berarti ada perbedaan agresivitas pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Oke, sampai sini teman-teman bisa mencermati lagi di bagian PPT maupun di modul. Kalau teman-teman sudah punya modul, tugasnya teman-teman adalah melakukan uji independent sample t-test pada data fiktif yang telah teman-teman buat. Kemarin teman-teman sudah diminta untuk membuat data fiktif yang terdiri dari 2 variabel scale, atau yang variabel tersebut adalah variabel yang menunjukkan bahwa datanya adalah data interval. Kemudian 1 data berupa data kelompok atau data yang menunjukkan data nominal. Data nominal itu bisa gender, suku, agama, tingkat pendidikan, atau banyak yang lainnya. Kalau data gender itu kan jelas bahwa ada kelompok laki-laki dan perempuan. Dan kalau ini data eksperimen, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kalau mau pakai suku juga bisa, apakah suku Jawa, kelompok 1 suku Jawa, mungkin kelompok 2 adalah suku Sunda, atau yang lainnya. Begitu juga dengan data nominal yang lainnya. Silakan teman-teman melakukan uji independent sample t-test, tetapi pertama-tama sebelum melakukan uji independent sample t-test, teman-teman harus melakukan uji normalitas seperti yang telah kita lakukan bersama tadi pada variabel yang akan diujikan. Apabila sudah melakukan uji independent sample t-test, teman-teman diminta untuk melaporkan variabel t-test, variabel yang diujikan independent sample t-test. Pertama, teman-teman tolong lampirkan hasil uji normalitasnya, kemudian di bawahnya diberikan deskripsi apakah datanya teman-teman itu masuk ke dalam data normal atau tidak. Baru selanjutnya dimasukkan untuk tabel independent sample t-testnya yang harus menunjukkan apakah datanya teman-teman itu masuk ke dalam data yang homogen atau tidak. Setelah itu baru dianalisis hipotesanya, apakah hipotesanya terjawab atau tidak, yaitu apakah dari kedua kelompok tersebut yang diujikan, kedua kelompok yang dilakukan uji coba itu ada perbedaan atau tidak. Oke, apabila sudah, teman-teman silahkan upload tugasnya seperti biasa ke dalam G Drive yang sudah linknya sudah di-share di dalam e-learning. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.